sedikit mencari persamaan nanam pohon kalbasia dan dunia YouTube. Inilah perkebunan kalbasia yang sudah berumur sekitar 2 tahunan. Jojo. Dua persyaratan yang hampir sama antara menanam pohon kalbasia dan dunia YouTube. Kalau untuk tanaman kalbasia, tentunya harus tanamannya itu harus subur, tanahnya juga harus subur. Jadi nanti bisa berkembang biak dengan cepat besar, cepat tinggi, dan rantingnya banyak. Sedangkan untuk dunia YouTube, dari awal kita mempunyai channel YouTube, tentu kita harus memenuhi 2 persyaratan, antara subscriber dan jam tayang. Kalau kita bisa memenuhi 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, tentunya kita nanti bisa ke tahap yang lebih tinggi lagi. Sama halnya dengan tanaman kalbasia. Selain tanamannya harus subur, bagus, baik, tanahnya juga harus subur dan bagus. Seperti halnya seperti itu. Kalau di dunia YouTube itu biasanya masalahnya selalu terkendala dengan subscriber yang lama banget, ditunggu. Mungkin bukan cuma sebulan 2 bulan. Untuk mencari subscriber itu biasanya itu nggak cuma sebulan 2 bulan, biasanya sampai bertahun-tahun mencari subscriber untuk memenuhi persyaratan. Untuk setelah itu kita sambil mencari jam tayang. Kalau untuk tanaman kalbasia itu begitu kita tanam dengan tanah yang subur, dengan jenis tanaman yang bagus, yang baik, nanti kita juga harus mengasih pupuk, memberi pupuk yang bagus, hingga nanti pada akhirnya bisa tumbuh dengan lebatnya, dengan cepatnya proses pertumbuhannya. Kalau untuk tanaman kalbasia itu setelah berapa tahun, kalau udah ada gede, mungkin ya kalau pupuk nggak terlalu sering dipupuk, sudah bisa tumbuh dengan sendirinya. Sama halnya dengan YouTube. Mungkin kalau subscribernya sudah banyak, bahkan mungkin sudah melebihi 1000 subscriber, itu mungkin kita cuma tinggal menunggu
jam tayang. Setelah jam tayang terpenuhi, kita juga masih menunggu proses selanjutnya. Ya, kalau jam tayang sudah terpenuhi, itu kan berarti sudah istilahnya bisa dikatakan lolos monet. 1000 jam tayang dan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Sedangkan kalau untuk tanaman kalbosia, semakin tinggi pohonnya, tuh ranting-rantingnya semakin banyak, cabang-cabangnya semakin banyak, dan tentunya kalau cabangnya sudah banyak, itu pang atau rantingnya itu kan bisa dipetik, bisa dijadikan kayu bakar, bisa dijadikan buat kusenan dan sebagainya. Kalau batangnya bisa buat reklak dan sebagainya. Sedangkan kalau daunnya itu bisa buat umpan kambing, buat makanan kambing. Banyak nyamuk. Sementara ini aku lagi di kebun kalbosia yang katanya di daerah barat. Lebat juga ya. Kita lewat sini. Untuk lebih jelasnya ya, teman-teman bisa memperkirakan, prediksi sedikit persamaan dan sedikit perbedaan antara menanam tanaman yang bertahun-tahun dan dunia YouTube yang untuk kaum pemula itu juga membutuhkan waktu mungkin bertahun-tahun. Sama harus dirawat dan harus dikelola. Kalau nggak dikelola, nggak dirawat, ya mungkin nggak bisa berhasil, nggak bisa dipanen. Betul apa enggak? Setidaknya ya seperti itulah. Istilahnya untuk waktu menanamnya itu 2 persyaratan. Tentu harus untuk kalbosia tanaman harus bagus, tanahnya juga harus bagus, harus subur. Untuk dunia YouTube, subscriber jelas tentu harus lebih atau setidaknya 1000 subscriber dan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang itu wajib. Cukup lebih dari 4000 jam tayang dan setidaknya 4000 jam tayang. Setelah itu ya kita ke tahap selanjutnya, ke proses selanjutnya. Nah, seperti itu ulasan dari saya yang berhubungan dengan tanaman dan berhubungan dengan dunia YouTube. Terima kasih. Untuk selanjutnya kapan-kapan kita ngonten lagi. Terima kasih.